gunung selalu memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan kesabaran. Setiap tanjakan menguji keteguhan, setiap jeda menghadirkan rasa syukur, dan setiap pemandangan yang terbentang mengingatkan betapa kecilnya kita di hadapan semesta. Hari ini kami berjalan mengikuti jalur yang telah lama terukir di lerengnya, menyusuri hutan yang masih terjaga, mendengarkan suara alam yang tak pernah benar-benar sunyi, dan membiarkan hati larut dalam ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Di base camp ini suasana masih tenang. Sesekali terdengar suara tawa para pendaki, langkah kaki yang bersiap memulai perjalanan, dan desir angin yang membawa aroma hutan di lereng gunung. Pagi ini adalah awal dari cerita baru, tentang harapan yang dibawa dalam setiap langkah, tentang kebersamaan yang akan terjalin sepanjang perjalanan, dan tentang pengalaman yang akan tersimpan menjadi kenangan. Ya buat ngabisin deh, yang munggah ya. Kami naik pick up yang akan mengantar hingga batas hutan. Bukannya kami tak sanggup berjalan, bukan pula pendaki manja, tapi niat kami adalah membantu berjalannya perputaran ekonomi warga sekitar. Bisa aja. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kekuatan, dan mendapatkan puncak yang indah. Amin. Berangkat dan pulangnya diberi kelancaran dan keselamatan. Arjuna yes ya. Arjuna yes. Langkah demi langkah kaki menapaki jalan setapak yang membelah hutan. Udara terasa sejuk dan lembab, membawa aroma tanah basah serta dedaunan yang jatuh membusuk di lantai hutan. Cahaya matahari menembus celah-celah rimbunnya pepohonan, membentuk garis-garis keemasan yang menari di antara batang-batang besar yang menjulang tinggi. Setiap langkah menghadirkan pemandangan baru dan rasa kagum yang sulit dijelaskan. Hutan seolah memiliki cerita yang tersimpan di balik setiap pohon, batu, dan desir anginnya. Menyusuri jalurnya bukan hanya perjalanan melewati alam, tetapi juga perjalanan untuk merasakan ketenangan, keheningan, dan keindahan yang jarang ditemukan di tempat lain. Panas. Di beberapa bagian, hutan tampak sedikit terbuka. Pohon-pohon berdiri dengan jarak yang cukup renggang, sehingga pandangan dapat menjangkau lebih jauh. Semak-semak rendah tumbuh di antara batang-batang pohon, sementara kupu-kupu sesekali melintas di depan langkahku.
Dari kejauhan terdengar suara burung bersaut-sautan, berpadu dengan gemersik daun yang digoyang angin. Bagaimana? Kenceng-kenceng sih gila. Aduh. Ayo. Kabut perlahan memenuhi ruang di antara pepohonan. Batang-batang pohon yang berada di beberapa puluh meter di depan mulai kehilangan bentuknya, berubah menjadi siluet gelap yang samar. Semak-semak dan rerumputan tampak basah oleh embun yang menempel di setiap helai daun. Sesekali, tetesan air jatuh dari ranting tinggi dan memecah keheningan dengan bunyi lembut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang melalui jalur hutan yang berkabut, akhirnya kami tiba di lembah Lengkean. Kabut yang sejak tadi mengiringi langkah kami kini menggantung tepi tebal di antara perbukitan dan pepohonan yang mengelilingi lembah. Hamparan alam yang biasanya terlihat luas kini terselimuti lapisan putih keabuan, menciptakan suasana yang tenang sekaligus memikat. Di tengah suasana berkabut tersebut, lembah Lengkean terasa seperti sebuah ruang yang terpisah dari waktu. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada keramaian, hanya hamparan alam yang sunyi, udara yang sejuk, dan kabut yang menari perlahan di antara perbukitan, menciptakan pemandangan yang sederhana namun begitu memikat untuk dikenang. Daripada di dalam tenda, kami lebih memilih duduk di atas hamparan rumput yang masih sedikit basah oleh embun. Kabut perlahan mulai menipis, memperlihatkan lekuk-lekuk lembah dan deretan pepohonan yang mengelilinginya. Di tengah udara pegunungan yang sejuk, kami membuka bekal yang telah kami bawa sejak pagi tadi. Tidak ada suara bising selain kicauan burung dan desir angin yang mengusap dedaunan. Makan di tempat seperti ini terasa berbeda. Sederhana, namun memberikan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Setiap suapan terasa lebih hangat, seolah alam di sekeliling ikut menjadi bagian dari pengalaman ini. Setelah beristirahat dan menikmati waktu di lembah Lengkean, kami kembali merapikan perlengkapan dan berdiri menatap jalur yang membentang ke arah puncak Gunung Welirang. Kabut yang sebelumnya menyelimuti lembah kini mulai terangkat perlahan, memperlihatkan lereng-lereng hijau yang menjulang di hadapan.
22 menit. Iko, sing tertinggi yo. Rod kono nih, duduk singki. Kono nih meneh sih an. Balik ya. Heeh. Lewatin di sih. Oh iku. Senja telah hadir. Hamparan lautan awan di hadapan kami berubah menjadi pemandangan yang begitu memukau. Cahaya matahari yang perlahan turun ke ufuk barat menyiram permukaan awan dengan warna-warna hangat, menciptakan gradasi emas, jingga dan merah muda yang membentang jauh mata memandang. Dari ketinggian, awan-awan itu tampak seperti samudera tanpa tepi, bergelombang lembut mengikuti lekuk pegunungan yang tersembunyi di bawahnya. Akhirnya kami menginjakkan kaki di puncak Gunung Welirang, tepat ketika senja mulai menyelimuti langit. Langkah terakhir terasa begitu ringan, seolah seluruh rasa lelah selama perjalanan terbayar lunas oleh pemandangan yang terbentang di hadapan. Dari ketinggian itu, dunia di bawah tampak begitu luas dan tenang. Angin dingin khas puncak gunung berembus lembut, membawa aroma belerang yang samar dari kawasan sekitar. Bulan tampak menggantung tinggi di atas cakrawala, bentuknya bulat sempurna, bersinar terang di tengah langit yang bersih dari awan. Cahaya keperakannya menciptakan bayang-bayang lembut di permukaan tanah dan memberikan suasana yang damai sekaligus megah. Yes. Dini hari di lembah Lengkean masih diselimuti udara dingin yang menusuk. Cahaya dari tenda-tenda pendaki tampak redup di tengah kegelapan. Sementara langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas pegunungan. Setelah memastikan perlengkapan siap, kami melangkah meninggalkan camp dengan senter yang menerangi jalur setapak di depan. Sampai lapangan kota. Lumayan treknya, tapi sebentar lagi dengkul ketemu janggut. Mantap. Banyak yang naik juga. Ya Glenn, lapangan kota Glenn. Aman. Sementara ini aman. Sampai sejauh ini. Sejauh ini. Gak tahu habis ini bisa. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki yang menginjak tanah dan sesekali gesekan daun yang tertiup angin malam. Udara terasa segar dan dingin, membuat setiap tarikan nafas menghadirkan embusan uap tipis. Cahaya senter membelah kegelapan,
menuntun langkah melewati jalur yang perlahan menanjak, meninggalkan lembah lengkean yang tertidur dalam kesunyian. Dini hari di jalur pendakian terasa seperti dunia yang benar-benar tertutup kegelapan. Tidak ada cahaya bulan yang cukup menembus timbulnya pepohonan, hanya hitam pekat yang membungkus segala arah. Di tengah sunyi itu, satu-satunya hal yang terlihat hanyalah sorot senter yang menari di depan langkah kaki. Satu persatu bintang memudar, digantikan oleh warna biru pucat yang menyebar pelan di langit. Gambar pepohonan tinggi di alas Lali Jiwo tampak seperti penjaga sunyi yang berdiri diam, menyaksikan perubahan alam yang begitu lembut. Kabut tipis yang masih menggantung rendah di antara batang-batang pohon, bergerak perlahan seperti napas hutan yang belum sepenuhnya terbangun. Alas Lali Jiwo yang semula gelap dan misterius mulai berubah wajah. Kabut yang tadi menyelimuti perlahan terangkat, memperlihatkan kedalaman hutan yang luas dan tenang. Meninggalkan alas Lali Jiwo dan semakin mendekati puncak, vegetasi mulai berkurang dan digantikan oleh medan berbatu yang khas pegunungan tinggi. Kelelahan yang sejak tadi menemani perjalanan perlahan tergantikan oleh rasa antusias. Langit tampak begitu dekat, sementara lautan awan membentang di kejauhan, menciptakan pemandangan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Langkah kami tertahan tatkala membaca nama yang tertulis di plakat yang terpasang sederhana di kawasan puncak 1 Gunung Arjuno. Di tengah dinginnya udara pegunungan dan kuatnya hembusan angin, keberadaan plakat itu menghadirkan suasana yang berbeda. Kami melangkah perlahan, membaca setiap nama dan kenangan yang terukir di sana. Bukan hanya tentang puncak yang ingin digapai, tetapi juga tentang kisah-kisah manusia yang pernah berjalan di jalur yang sama, membawa mimpi, harapan, dan kecintaan yang sama. Beberapa meter lagi menuju puncak, jantung berdebar bukan karena lelah semata, melainkan karena antusiasme yang sulit dijelaskan. Setelah perjalanan panjang melewati tanjakan, hutan, dan medan berbatu, akhirnya impian untuk berdiri di atap Arjuno tinggal selangkah lagi. Cahaya matahari yang mulai menyinari puncak seakan menyambut setiap pendaki yang berhasil mencapai titik tertinggi. Sampai puncak. Akhirnya langkah terakhir itu membawa kami sampai di puncak. Rasa lelah yang sejak semalam menemani perjalanan seketika berubah menjadi kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Di hadapan kami, hamparan alam terbentang begitu luas dan megah.
Lautan awan bergulung perlahan di bawah kaki, sementara deretan pegunungan berdiri kokoh di kejauhan. Angin puncak berembus dingin menyambut wajah, membawa suasana tenang dan kami nikmati setiap detik yang terasa begitu berharga. Sebelum udah baru duduk Mas. Lama lu udah tuh. Baru duduk. Sebungkus biskuit, roti, dan camilan sederhana yang mungkin terlihat biasa di bawah sana terasa jauh lebih nikmat di ketinggian ini. Setiap gigitan seolah menjadi hadiah atas perjuangan menaklukkan jalur pendakian yang panjang dan melelahkan. Sambil menikmati makanan, pandangan kami tetap tertuju pada lautan awan yang membentang luas, menciptakan momen yang begitu damai dan sulit dilupakan. Aku sih dia itu. Setelah menikmati keindahan puncak dan mengabadikan momen yang tak terlupakan, tibalah saatnya untuk kembali turun, kembali ke camp Lembah Lengkean. Semakin jauh meninggalkan puncak, semakin banyak kenangan yang terlintas di pikiran. Tentang perjuangan menaklukkan tanjakan, dinginnya malam, indahnya matahari terbit, hingga momen sederhana menikmati makanan di atas awan. Semua tersimpan rapi menjadi cerita yang akan selalu dikenang. Udah pada nih. Setelah beristirahat di area camp, kami mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan kembali ke base camp. Satu persatu perlengkapan dimasukkan ke dalam tas, memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Tak lupa kami membawa sampah untuk turun kembali, sebagai bentuk tanggung jawab. Ya kalau tak mampu membersihkan sampah yang ada di sana, minimal tak menambah banyak sampah itu. Akhirnya kami tiba di batas hutan. Dari batas hutan ini, petualangan memang berakhir. Tetapi cerita tentangnya akan terus hidup dalam setiap kisah yang kami bagikan di kemudian hari.